Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Masih sehat kan? Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran ketiga, kelas 5. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan sekitar kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut. Apa yang dilakukan waktu menanam pohon? Kapan waktunya? Di mana kegiatan dilakukan? Pohon apa yang ditanam? Mengapa kita harus menanam pohon? Siapa yang melakukan? Kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia, dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara urut, perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri. Pengertian masyarakat dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri menurut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. 2. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. 3. Tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.
Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terkait oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara tersebut. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. 5. Tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Kamu telah membaca bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tulislah pemahamanmu atas bacaan tersebut, lalu bacakan di depan teman-temanmu. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya, misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, lakukanlah kegiatan berikut. 1. Tanyakan kepada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Hadirilah acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. 3. Perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. 4. Catatlah jalannya pelaksanaan acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu itu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan keberagaman pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografi suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Agar tercipta kehidupan yang nyaman, setiap penduduk perlu menghargai jenis ekonomi penduduk lainnya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam, sumber negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkannya secara bijak. Memanfaatkan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. 1. Agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. 2. Peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil pertanian terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda.
peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk. Peternakan skala besar biasanya dilakukan dan dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha serta pemerintah. 3. Perikanan. Perhatikanlah usaha perikanan di daerah sekitarmu. Di sekitarmu mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Inilah salah satu contoh usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan olehnya adalah lele, mujair, gurame, dan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan nelayan tradisional. Saat musim ikan, nelayan akan memperoleh banyak hasil tangkapan. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. 4. Pertambangan. Dilihat dari kondisi geografisnya, wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. B. Barang tambang mineral non-logam misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. C. Barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dari segi lingkungan, perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali pada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara. 7. Perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan di industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh, industri di Indonesia adalah industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang tema 3, tema 1, pembelajaran ketiga. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.